Cahaya petir menyambar seketika saat Tori menampakkan wajah aslinya. Mata keemasan bersinar tajam, rambutnya menjuntai liar penuh energi. Kulitnya menyala pelan dengan lapisan hitam berkilau seperti logam iblis. Semua jenderal langsung bersiaga. Pasukan di atas tembok mulai menegang. Beberapa bahkan mundur satu langkah saat Tori mengangkat kepalanya. Semua jenderal penjaga gerbang tersentak terkejut. "Oh, ternyata kau bukanlah siapa-siapa." Tori hanya menyeringai. "Tapi kalian tetap tidak diizinkan untuk masuk. Kalian pulanglah. Ini terakhir kali aku bicara sopan." Zaldur mengepalkan tangan. Kailetra sudah siap mengeluarkan sihir. Tapi sebelum keduanya bergerak, Tori melangkah ke depan. "Zaldur, Kailetra, mundurlah. Aku akan membukakan jalan. Sudah cukup untuk basa-basinya." "Dengan penuh hormat, aku mengatakan, sekarang kalian Tori menghunuskan senjatanya. Pedang besar Dewa Iblis, pilar raksasa berwarna hitam pekat dengan ukiran emas menyala di sepanjang sisi. Saat pedang itu terangkat, tanah di bawahnya bergetar. Awan langsung bergejolak. Dalam satu tebasan horizontal, gerbang kota utama yang tebalnya lebih dari 10 meter langsung terbelah dua. Dinding tembok langsung runtuh. Batu-batu terlempar ratusan meter ke udara. Ledakan sihir menghantam kota sehingga membuat lonceng-lonceng sihir berdentang sendiri. "Serang!" Salah satu jenderal berteriak, dan lebih dari 20 jenderal iblis melompat dari menara dan dinding, mengepung Tori dari segala arah. Namun, wajah Tori tetap tenang, matanya berkilat, pedangnya bergetar, haus darah, dan pertempuran langsung pecah. Tori bergerak cepat, tubuhnya seperti bayangan. Pedangnya menghantam jenderal pertama hingga tubuhnya terbelah dua secara vertikal. Darah meledak seperti air mancur neraka. Tebasan kedua membakar 3 jenderal sekaligus. Tubuh mereka meleleh bahkan sebelum sempat menyentuh tanah. Yang lain berusaha menyerang dari belakang, tapi Tori memutar badannya dan mengayunkan pedang dari bawah ke atas, menciptakan gelombang energi gelap dan merah yang menghancurkan 8 iblis sekaligus. Salah satu jenderal iblis bersayap dengan 2 kepala mencoba menghantam dengan kampak sihirnya, tapi pedang Tori menghantamnya duluan. Kampaknya patah, tengkoraknya remuk. Zaldur hanya berdiri terpaku. Kailetra bahkan tidak sempat mengucapkan mantra. Mereka hanya menatap, mata mereka melebar, karena sosok di depan mereka bukan lagi sosok iblis biasa. Dia adalah makhluk pembantai, raja di medan perang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, 20 lebih jenderal iblis telah tumbang. Tubuh mereka hancur, beberapa bahkan lenyap tanpa bekas. Darah mengalir deras, membentuk sungai merah di depan gerbang kota. Tori berdiri di tengah medan, darah menetes dari ujung pedangnya. Namun tubuhnya sama sekali tidak terluka. Nafasnya tenang, seperti baru saja selesai berlatih. "Kota ini terbuka sekarang. Zaldur, Kailetra, ayo kita pergi." Lalu, kota Felgran ini telah menjadi panggung neraka, tempat darah dan api menari bersama sang dewa iblis Troy. Langit lembah Felgran yang hitam melegam kini berubah menjadi merah darah, disinari cahaya kobaran api dari kota utama yang hancur. Bau daging terbakar dan belerang menyatu di udara. Asap mengepul membubung tinggi, menutupi cahaya bulan hitam yang menggantung muram di angkasa. Suara jeritan para iblis terbakar masih terdengar, meskipun kebanyakan hanyalah gema dari mereka yang telah mati. Sebuah sosok pincang dan bersimbah darah berdiri terhuyung-huyung, melintasi pedang tandus yang memisahkan kota dengan istana hitam Vargan. Ia adalah utusan dari Garnasium utara kota utama. Tubuhnya sobek-sobek akibat ledakan sihir yang membabi buta. Sebelah tanduknya patah, sayapnya tercabik, dan matanya hanya tinggal satu yang bisa melihat. Nafasnya terengah dan dada berlubang, namun ia tetap berusaha berjalan,
atau setidaknya menyeret dirinya menuju gerbang istana. Gerbang baja setinggi 50 meter terbuka perlahan. Dua penjaga istana raksasa menunduk dengan wajah bingung saat melihat utusan itu tersungkur di tanah. Darahnya menciprat di lantai obsidian. Cepat, laporkan kepada Tuan Vargan. Troy telah kembali. Gumam sang utusan sebelum akhirnya tubuhnya roboh dan tidak bergerak lagi. Darahnya mengalir membentuk simbol spiral di lantai hitam. Di dalam ruang tahta istana hitam, Vargan duduk di singgasananya yang besar, terbuat dari tulang naga dan rantai roh. Dua matanya yang menyala biru pekat memandang kosong ke arah pintu ketika laporan itu disampaikan. Dia tidak langsung bereaksi. Tangannya yang penuh sisik menggenggam erat sandaran tahta, dan dalam sekejap, sebuah meja batu di sampingnya meledak dan hancur, menghantam dinding hingga retak. Aura iblis raksasa Vargan memuncak, mengguncang seluruh ruang tahta hingga lampu-lampu api dinding padam satu persatu. Kurang ajar, Troy telah kembali, gumamnya lirih namun penuh tekanan. Bayangan masa lalu berkelebat di pikirannya. Pertempuran terakhir dengan Troy masih terpatri dengan jelas. Saat itu, Troy telah mengalahkan 4 penguasa lembah lain dengan tangan kosong, memporak-porandakan formasi penjaga, dan menghancurkan separuh istana Vargan. Hanya karena Troy telah kelelahan, Vargan bisa menang. Dan bahkan saat itu, ia nyaris mati dalam pertempuran. Panggil semua jenderal dan penasihat sekarang! Lantai istana berguncang saat para panglima iblis, penasihat agung, dan petinggi sihir memasuki ruangan rapat hitam. Ruangan itu berbentuk bundar, dihiasi pilar-pilar berisi roh yang menangis, dan satu bola mata raksasa mengambang di langit-langit sebagai pengawas abadi. Lapor, ucap salah satu jenderal. Tubuhnya besar seperti bukit dengan rahang bertaring dan perisai paku yang menempel di punggung. Tuan Vargan, pasukan utama kita di kota telah musnah. Tidak ada satupun yang selamat. Tunggu dulu, semua ini pasti tipuan. Troy tidak akan muncul lagi. Dia sudah mati, atau jika tidak, pastinya melemah dan butuh waktu untuk memulihkan diri. Setelah penasihat sihir yang berjubah hitam keunguan dan mata melayang tanpa kelopak. Dia sudah ada di depan pintu gerbang kita. Bajingan bodoh! Bentak Vargan sambil menghantam meja pertemuan batu hingga retak. Ruangan mendadak menjadi hening. 4 penguasa lembah telah ia bunuh. Satu-satunya yang tersisa adalah aku. Desis Vargan, wajahnya gelap seperti malam. Salah satu penasihat lain mencoba bicara. Jika begitu, kita harus evakuasi istana. Bawa semua cadangan sihir, pasukan elit, dan gunakan formasi pengikat dimensi. Kita tahan Troy semampu kita, lalu kita lari. Apa yang kau katakan? Lari! Ini istana lembah ke-7. Jika kita lari, kita sama saja menyatakan tunduk pada makhluk keparat itu. Aku setuju dengan Tuan Vargan. Maka kita lawan dengan kekuatan kita. Jangan beri ia waktu untuk bernafas. Kirim semua pasukan dalam 3 lapis pertahanan. Buat ia kelelahan. Formasi segel lapis 7. Kita masih punya satu kesempatan menutup akses Troy ke jantung istana. Tapi butuh waktu 2 hari dan pengorbanan darah dari 2 jenderal. Ketegangan meningkat. Semua mata memandang Vargan, menunggu keputusan. Denting jam roh berdentang. Vargan berdiri perlahan. Tubuhnya mengeluarkan aura mencekik. Suara jantung dunia bawah terdengar samar, menggema di seluruh ruang. Kaldor, aktifkan formasi segel lapis 7. Gunakan darah 2 jenderal, Durdas dan Gras. Siapkan diri kalian. Apa? Kenapa aku, Tuan? Ini gila. Vargan, apa yang kau lakukan? Aku sudah melayanimu selama 3 abad, dan kau meminta pengorbanan bodoh ini. Ini bukanlah permintaan. Pekik Vargan. Seketika, pedang hitam Vargan muncul di tangannya, menghunus udara dengan suara tajam yang mengguncang tulang belakang semua yang hadir.
Ini perintah. Jika kalian menolak, aku akan mengambil darah kalian dengan tanganku sendiri. Keduanya terdiam, meskipun kemarahan terlihat jelas. Perlahan mereka tunduk. Pilihan antara pengkhianatan atau mati oleh tangan Vargan tidak pernah terjadi. Vargan lalu menoleh ke semuanya yang hadir. Mulai saat ini, istana ini akan jadi benteng terakhir. Gunakan seluruh sumber sihir untuk memicu ledakan energi jika Troy menembus pertahanan. Segel seluruh gerbang dimensi. Jika ia masuk, kita pastikan ia tidak keluar hidup-hidup. Semua kepala mengangguk patuh, meski aura kematian mulai melingkupi mereka. Vargan melangkah ke arah balkon istana yang menghadap di kejauhan. Dari sana, ia melihat asap merah menjulang dari kota utama. Datanglah Troy. Lihat, apakah masih sang dewa iblis yang pernah menantang kami semua, atau hanya bangkai masa lalu yang belum tahu diri? Langit bergemuruh, darah mulai menetes dari dinding batu, dan untuk pertama kalinya sejak berabad-abad, lembah ketujuh bersiap untuk perang terbesar yang pernah akan terjadi. Langit di atas kota utama Felgran masih diselimuti asap pekat. Angin panas meniup puing-puing bangunan, membawa aroma mayat dan logam terbakar. Api tidak lagi liar, namun bara masih menyala di setiap sudut. Seolah kota itu tidak lagi hidup, hanya bangkai panas yang menunggu dikubur. Dan di tengah kehancuran itu, Troy berjalan. Langkah-langkahnya menghentak tanah, berat, mantap, dan penuh tekanan yang tidak kasat mata, yang membuat udara bergetar. Jubah gelapnya berkibar, sebagian sobek karena pertempuran sebelumnya. Namun, aura di sekitarnya justru semakin pekat dan menyesakkan. Di bahunya, pedang besar bersinar lemah, seolah tertidur, menunggu untuk dibangunkan. Zaldur, iblis bertanduk dua dengan tubuh baja dan hitam lega membara, berjalan beberapa langkah di belakang Tori. Nafasnya pendek, tidak pernah karena lelah, tapi karena ketakutan yang mulai menekan dadanya. Kailetra, iblis perempuan berambut api, melirik sekeliling kota yang telah berubah menjadi kuburan terbuka. Kedua mantan jenderal itu terdiam, tidak ada kata yang bisa mewakili kekacauan yang mereka lihat. Ini bukanlah pertempuran, ini adalah pembantaian. Dari pasukan elit hingga penyihir tingkat tinggi, semuanya lenyap hanya dalam beberapa jam. Mereka melewati jalan utama. Dinding istana Vargan mulai terlihat dari kejauhan, menjulang seperti bayangan neraka. Tapi yang menarik perhatian mereka adalah formasi raksasa yang membentang di depan gerbang istana tersebut. Puluhan barisan pasukan iblis mengenakan sirah hitam, senjata sihir menyala di tangan. Aura kebencian dan kutukan memenuhi udara. Barisan tombak dan panah siap ditembakkan. 60 jenderal berdiri sejajar di belakang, masing-masing mengendalikan unit mereka. Udara menjadi padat, bahkan angin sekalipun enggan lewat di antara dua kekuatan itu. Ini sungguh gila, tidak peduli sekuat apa Troy. Bahkan ia tidak akan bisa mengalahkan ratusan ribu iblis sendirian, setidaknya tanpa ada kehancuran total darinya. Zaldur mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Tori. Sosok itu masih berjalan, perlahan, namun tidak ragu sedikit pun. Kepalanya menunduk sedikit, rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi dari aura yang memancar, Tori sama sekali tidak takut, bahkan tidak peduli. Aku tidak mengerti bagaimana bisa seseorang menatap kematian dan tetap berjalan ke arahnya, seolah dia adalah kematian itu sendiri. Mereka kemudian berhenti. Tori berdiri di tepi daratan terakhir sebelum zona tembok istana. Pasukan iblis di hadapannya mulai menggeram. Suara geramannya seperti bisikan ribuan monster. Salah satu jenderal maju dan mengangkat tombaknya. Troy, atas perintah Tuan Vargan, kau akan dihabisi di sini. Berbaliklah atau hadapi kematian yang sangat menyakitkan. Tori tidak menjawab. Ia hanya sedikit mengangkat wajah.
menatap lurus pada ribuan iblis itu, kemudian tersenyum. Sejak kapan terakhir ada yang berani membentakku? Sekarang, aku hanya ingin melihat siapa yang cukup bodoh untuk menghadangku. Aura hitam pekat dengan kilatan emas meledak dari tubuh Tori. Gelombang tekanannya menyapu ke depan seperti badai kiamat. Puluhan pasukan di barisan depan terhempas ke udara. Armor mereka retak, beberapa bahkan langsung meledak menjadi kabut darah. Tanah di bawah kaki Tori pecah, muncul retakan radial seperti jaring laba-laba raksasa. Zaldur dan Kailetra terpental beberapa langkah ke belakang. Tubuh mereka gemetar bukan karena serangan, tapi karena kekuatan iblis yang nyaris tidak masuk akal. Itu bukanlah sihir, itu adalah bentuk kehendak absolut yang dimanifestasikan dalam bentuk tekanan dunia. Iya, bahkan belum menggunakan senjatanya dan sudah begini kuat. Kalau dia benar-benar menyerbu seorang diri, bahkan jika ia menang, tubuhnya tidak akan bertahan lama. Kita harus bertindak, Zaldur. Zaldur mengangguk. Ia mengangkat tangan, lalu menggigit telapak tangannya. Darah hitam mengalir dan membentuk simbol spiral di udara. Ia menyentuh tanah dengan darah itu. Dengarlah panggilan panglimamu. Waktunya memilih antara kehancuran dan penebusan. Tanah di belakang mereka retak. 20 gerbang dimensional kecil muncul di udara, dan dari dalamnya muncul pasukan iblis bertubuh baja. Dengan lambang 3 mata di dada mereka, pasukan pribadi Zaldur. Kailetra tidak mau kalah. Ia menggulung rambut merah apinya ke depan, lalu menyulutkan dengan sihir kehidupan. Nyala api berubah menjadi ungu, lalu biru sebelum menembus tanah. Angkatan 4 sayap, kembalilah kepadaku. Langit bergemuruh pelan. Dari awan hitam muncul puluhan iblis bersayap dengan armor berkilau. Wajah cantik namun penuh luka masa lalu. Mata mereka menyala, mengenali pemanggil sang pemimpin. Kedua pasukan elit itu mendarat di belakang Tori. Para prajurit di sisi Vargan mulai panik. Mereka tidak menyangka dua jenderalnya yang telah menyerah ternyata masih memiliki koneksi penuh ke pasukan pribadi mereka. Lebih dari itu, pasukan itu tidak menunjukkan tanda memberontak. Mereka justru tunduk pada sosok di hadapan mereka. Tuanku, jika Anda ingin menembus gerbang Vargan, Anda akan tetap butuh celah. Biarkan pasukanku membuka jalurnya. Dan pasukanku akan melindungi punggung Anda dari serangan sayap barat. Tapi, jika Anda mati di dalam, kami tidak akan bisa menolong Anda. Bahkan mungkin kami akan ikut mati bersama Anda. Tori tidak menjawab. Dia hanya berjalan satu langkah lagi, lalu mendongakkan wajah ke langit dan membuka sedikit jubahnya. Kalian belum tahu rencana sebenarnya. Apa maksud Anda, tuanku? Ini belum perang, ini masih pembersihan. Langit tiba-tiba meledak. Sebuah ledakan energi vertikal menembus langit. Pasukan Vargan mulai mundur satu langkah, dan para jenderalnya bersiap untuk bertarung. Tori masih belum mengangkat pedangnya, tapi dunia seperti sudah memutuskan malam itu akan berakhir dengan darah. Dan Tori belum menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sementara di puncak dunia yang terbakar, Roy masih berdiri menentang kekuatan ribuan iblis di gerbang istana Vargan. Lalu, di suatu tempat yang jauh di atas kenyataan, di antara lapisan dimensi, sebuah dunia lain sedang bergerak. Langit ketiga, tempat di mana cahaya dan kegelapan tidak pernah bersatu. Langitnya seperti campuran tinta pekat dan petir ungu yang menyambar pelan. Suara ratapan, pisau angin menyatu dengan alunan musik sunyi dari arwah-arwah yang telah bersumpah setia kepada pimpinan mereka. Sosok berjubah hitam kelam dengan mata merah menyala seperti bara api. Rastal, penguasa bayangan langit ketiga. Ia berdiri di atas puncak menara obsidian. Tubuhnya tidak benar-benar menyentuh lantai, melainkan melayang tipis seperti bayangan yang belum memiliki bentuk sempurna. Sayap-sayap kabut menyelimuti tubuhnya
bergerak pelan seperti kabut di danau kematian. Wajahnya tersembunyi di balik helm tulang berukir mantra kuno. Tiba-tiba matanya terbuka. Sepertinya sudah dimulai. Tuanku, aku akan datang. Dari kejauhan, genting dimensi terdengar, sebuah isyarat spiritual yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang telah menyatu dengan kehendak Tori. Rastal mengepalkan tangan, angin hitam langsung mengelilingi tubuhnya. Sinyal telah dikirim. Sang Dewa Iblis akan segera mengambil tahta dan telah memulai langkah terakhirnya. Aktifkan perintah gelap 3. Satukan lembah bayangan, padang kematian, dan perbatasan bawah langit keempat. Kita akan pergi ke langit ke-7. Suara gaung mantra terdengar. Ratusan sosok muncul dari balik kegelapan. Makhluk-makhluk yang tidak memiliki bentuk tetap. Mata-mata hitam berkilau, armor kabut, dan tubuh-tubuh menyatu dengan kegelapan murni. Mereka adalah Legium Bayangan, pasukan yang tidak berwujud, yang hanya bisa dilihat ketika mereka menginginkannya. Rastal melayang di tengah mereka. Dengarkan aku, kita akan menyeberang jalur terlarang menuju langit ke-7. Tidak untuk berperang, tapi untuk menjatuhkan rasa takut sebelum perang itu dimulai. Sementara itu, pasukannya bersiap. Dimensi retak di sisi timur langit ketiga. Sebuah bayangan naga melesat turun dari lubang itu, sebesar gunung, dengan tubuh seperti mahmah hidup yang dibalut besi berduri. Ia adalah Drakulong. Kau sudah mendengar panggilannya juga, Drakulong. Yang Mulia Troy tidak meminta bantuan, tapi kehendaknya menusuk ke dalam tulangku. Kau masih cukup cepat untuk merasakan kehendak itu, Drakulong. Aku harap kau tidak melambat ke langit ke-7 nanti. Jangan bodoh, Rastal. Jika aku sampai di sana lebih dulu, jangan harap mendapat pujian dari Yang Mulia. Petir darah menyambar dari sisi langit saat portal dimensi lain terbuka. Dan keluar sosok berjubah merah darah, berambut putih panjang. Wajahnya seperti manusia, tapi kulitnya retak seperti kaca, penuh darah. Di tangannya tergenggam tombak berwujud nadi hidup yang berdetak. Lama tidak bertemu, Rastal. Tuan Bloody. Kabar tentang Troy membuat semua akar iblis gemetar. Kau kira aku akan duduk diam? Ya, aku harap Anda masih bisa menahan dorongan haus darah pertempuran. Rencana ini bukan tentang pembantaian, tapi teror yang dibentuk seperti seni. Sebelum Bloody menjawab, seluruh langit mendadak berguncang. Suara lonceng sihir menggema dari batas dimensi. Lalu, dari celah bayangan gelap, muncul ribuan bunga mekar di udara. Di tengah-tengahnya muncul wanita tinggi bergaun kabut hitam, bertanduk merah panjang ke belakang. Matanya menatap kosong, seolah melihat ribuan masa depan sekaligus. Ia adalah Ratu Lilith, penguasa langit ke-6, rekan masa lalu Vargan, pengkhianat yang kini hanya tunduk pada satu suara, suara kehendak Troy. Jika semua pion sudah berkumpul, maka mari kita bergerak. Langit ke-7 telah lama dicemari langkah pengkhianat seperti kita. Kau ada benarnya, Lilith. Pasukan, aktifkan formasi lintas bayang. Kita akan buka jalur ke langit ke-7 secara paksa. Langit ketiga robek, ruang bergetar. Waktu seolah melambat saat pasukan dari berbagai dunia gelap bergerak masuk ke dalam celah waktu. Satu demi satu, pasukan tidak berbentuk. Naga sihir, Ratu Maut, dan pelahap darah memasuki jalur takdir yang hanya bisa dibuka oleh satu kehendak, kehendak Troy. Rastal menatap celah itu dalam. Dalam pikirannya ia tahu, Troy tidak pernah benar-benar ingin menang dengan cepat. Ia ingin musuhnya takut, ragu, dan hancur secara batin sebelum tubuh mereka tersentuh oleh tombak. Tipu daya bukanlah sekedar alat, tapi cermin dari keputusasaan musuh. Gumam Rastal
sambil memasuki celah dimensi terakhir. Dengan begitu, mereka semuanya lenyap ke langit ketujuh. Sementara itu, di langit di atas gerbang istana Vargan, nampak seperti api yang dibekukan dalam waktu, menyala merah namun tidak bergerak. Di bawahnya, Tori berdiri seperti menara perlawanan yang tidak tergoyahkan. Sementara Zaldur dan Kailetra, dua iblis tinggi dari generasi lama, berlutut di belakangnya. Angin membelah padang kehancuran, bau darah, besi panas, dan abu memenuhi udara. Tuan, kami telah memilih. Ini bukanlah sekedar kesetiaan, tapi ini adalah penebusan. Suara Zaldur berat, nyaris tercekik oleh rasa bersalah dan kehormatan yang bertabrakan di dadanya. Kailetra menunduk, suaranya lembut seperti gerimis di ladang maut. Kami tidak akan berpaling lagi, tuanku. Kami lahir untuk tunduk padamu, bukan pada Vargan. Tori tidak menoleh, matanya terus menatap ke arah gerbang istana, di mana ribuan prajurit iblis bersenjata lengkap tengah bersiap menyambut badai. Kalian berdua, bangkitlah, ucapnya dengan singkat. Suaranya bukan perintah, melainkan sebuah takdir. Ledakan petir suci menyambar ke arah langit, membelah awan iblis, tanda bahwa Rastal dan pasukannya dari langit ketiga telah mencapai titik batas dimensi langit ketujuh. Tapi itu masih akan butuh waktu, dan untuk saat ini Tori hanya punya dua hal: dirinya sendiri dan dua jenderal yang baru kembali dalam pangkuan. Namun jauh di belakang barisan Tori dan dua iblis itu, pasukan Zaldur dan Kailetra yang berkumpul dari lembah-lembah kegelapan dan benteng mulai bergoyah. Teriakan mulai bergema. Pengkhianat! Zaldur telah menyerahkan kita pada kematian. Kailetra hanyalah budak Troy. Dia tidak peduli siapa yang jatuh dalam perang ini. Pasukan gabungan itu berjumlah lebih dari 6.000 iblis berbagai kasta dan bentuk, mulai memperlihatkan retakan internal. Sebagian bersorak mendukung Troy dan bersiap berperang bersama penguasa sejati. Namun ratusan lainnya yang telah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan pada Vargan tidak siap. Mereka mengangkat senjata bukan kepada musuh, tapi kepada sesama. Perang kecil pecah di antara barisan belakang. Tombak menghujam dadarakan, sihir kegelapan ditembakkan wapi buta, dan perisai dihancurkan dari dalam barisan sendiri. Api hijau meledak dari sisi kiri. Ah! Mati kau, pengkhianat! Seorang iblis besar bersayap. Seorang jenderal menusukkan belatinya ke tenggorokan prajurit yang masih setia pada Kailetra. Darah hitam menyembur seperti sumur tua yang pecah. Zaldur membalik tubuhnya dengan marah. Semuanya berhenti! Namun suara perintahnya tidak mampu lagi menyatukan, dan terlambat. Api peperangan sudah menyebar. Kailetra melompat ke atas batu besar dan meneriakkan mantra pengikat. Angin keunguan menyapu separuh barisan, membukukan tubuh-tubuh yang bertarung. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan mantranya, sebuah panah kegelapan menancap di bahunya. Kailetra terguling ke bawah. Zaldur segera mengangkatnya. Mata mereka saling bertemu, penuh rasa bersalah dan tekad. Kita telah gagal, Zaldur. Tidak, Kailetra. Ini masih belum. Sementara itu, di kejauhan, dari menara hitam istana, sosok tinggi berjubah mengkilap berdiri menatap medan. Ia adalah Vargan. Wajahnya nampak dingin, tapi matanya penuh api kepuasan. Suara tawanya menggema bagaikan dendeng lonceng kematian. Mereka pikir bisa menyatu kembali. Zaldur, Kailetra, dua ekor anjing tua yang kembali pada pemiliknya. Tapi lihatlah hasilnya. Mereka bahkan tidak bisa menyatukan barisan mereka sendiri.
Ia mengepalkan tangannya, dan dari dalam kegelapan muncul dua jenderal utamanya. Jangan sentuh mereka dulu. Biarkan mereka saling membantai. Kita nikmati saja pertunjukannya. Dimengerti tuanku. Pecah dari dalam, strategi lama yang tidak pernah gagal. Dan ketika mereka lemah, barulah kita bantai mereka. Troy boleh kuat, tapi tidak ada kekuatan yang mampu menyatukan jiwa-jiwa yang telah kehilangan arah. Kembali ke medan perang. Tori masih belum bergerak. Ia tetap diam di tengah tanah yang gemetar, menyaksikan pengkhianatan dan kekacauan tanpa satupun ekspresi yang berubah. Zaldur mendekat, darah menetes dari dahi dan lengannya. Tuan, izinkan aku memusnahkan pengkhianat itu. Tori hanya mengangkat tangannya pelan. Biarkan saja Zaldur. Tapi Tuan, biarkan mereka memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya. Suara Tori dalam, namun menggetarkan, seakan ia tidak berbicara dari mulutnya, melainkan dari langit itu sendiri. Seketika, seberkas cahaya petir iblis menyambar dari langit dan menghantam tanah di belakang Tori. Tanah terbuka, menciptakan jurang gelap yang menyedot sebagian pasukan pengkhianat ke dalamnya. Jeritan, tubuh-tubuh terpotong, asap kematian menyebar. Tori menatap Zaldur dan Kailetra. Yang tersisa adalah mereka yang benar-benar setia. Kami akan menembus ini, tuanku. Kami akan membersihkan barisan. Bahkan jika kami harus membakar separuh dari pasukan kami sendiri. Kailetra merangkak berdiri, menatap Tori dengan tatapan penuh dendam dan para pengkhianat. Mereka akan belajar bahwa kesetiaan bukanlah mainan, tapi sumpah darah. Dan saat perang kecil di barisan belakang mulai mereda, karena sebagian telah mati, sebagian melarikan diri ke pihak Vargan, yang tersisa berdiri dalam diam. Mereka yang memilih tetap setia, menatap Tori dengan mata yang tidak lagi meragukan. Tori melangkah maju, langkahnya membuat tanah bergetar, batu retak dan awan menyibak. Bersiaplah, panggung sejati akan segera dibuka. Suaranya seperti dinding waktu yang telah sampai pada akhirnya. Angin perang berubah menjadi bisikan kematian. Udara terasa berat, nyaris tidak bisa dihirup. Langit-langit ketujuh yang sebelum merah membara, kini berubah menjadi kelabu kehancuran. Debu-debu kering berterbangan, membawa bau darah dan amarah dari ribuan jiwa yang bersiap menghunus perang, baik demi balas dendam maupun pengkhianatan. Tori berdiri diam di pusat lingkaran maut itu. Mantel perangnya berkibar perlahan, seolah menari bersama waktu yang mendekati akhir. Kita telah dikepung. Suara Kailetra pelan namun sedikit gemetar. Dari belakang, para pasukan pengkhianat, mantan anak buah mereka sendiri muncul dengan formasi penuh. Mereka berjalan dari balik kabut dan reruntuhan, dengan wajah tanpa ragu dan senjata terangkat. Bendera hitam dengan lambang kampak berduri, simbol pasukan elit Zaldur yang kini berpaling berkibar keras. 1000 lebih pasukan dari lembah barat kini bergabung dengan kekuatan Vargan, menutup celah terakhir dari sisi belakang. Kurang ajar, mereka semuanya adalah anak-anak yang dulu aku lindungi. Sekarang mereka ingin darahmu, Zaldur, dan darah kita semuanya. Kita tidak bisa mundur. Perintahmu, tuanku. Zaldur mengangkat tongkatnya dan menatap Tori, namun Tori tetap diam. Suara menara istana berguncang hebat. Gerbang besi raksasa yang sejak tadi tertutup akhirnya terbuka perlahan, menggesek tanah seperti monster yang bangkit dari tidur panjangnya. Dari dalam keluar pasukan inti Vargan, prajurit iblis bertubuh raksasa dengan tameng kegelapan dan kampak pemusnah. Deretan ksatria sihir hitam di atas kuda api, serta 7 barisan pemanah bayangan yang mampu mengirimkan hujan panah
kutukan dari jarak bermil-mil. Dua naga kegelapan turun dari atas benteng, melingkar di udara, menyala dan menyemburkan api ungu ke langit. Gerakan mereka membuat udara bergemuruh, menciptakan badai sihir yang menelan cahaya. Di atas menara tertinggi, berdirilah Fargan. Rambutnya berkibar, wajahnya berseri dengan kegembiraan yang menjijikkan. Lihatlah, dia yang kau sembah, Zaldur, dia yang kau jilati, Kailetra. Apa yang kau dapat? Semuanya hanyalah kehancuran. Teriaknya sambil menunjuk ke arah Tori. Tawa Fargan bergema seperti gonggongan iblis yang mabuk. Inilah akhir dari sang dewa iblis. Dan sekarang waktunya serang! Dua arus pasukan besar, depan dari istana Fargan, belakang dari pasukan pengkhianat, menyerbu dari dua sisi sekaligus. Ribuan pasukan menghentak maju, menciptakan gelombang tekanan yang menguncang tanah dan menelan harapan. Pedang bertemu pedang, ombak menembus dada, sihir ledakan melesat ke segala arah, membakar sekutu dan musuh tanpa ampun. Tanah menjadi lautan api, daging terbakar, dan jeritan membelah ke langit. Kailetra meneriakkan mantra pertahanan. Perisai energi gelap menyelimuti barisan Tori, menahan serbuan awal, tapi itu hanyalah sementara. Zaldur melompat ke depan, mengayunkan tongkatnya dan menghempaskan 5 prajurit pengkhianat sekaligus. Tidak ada ampun bagi mereka. Aku tidak akan menahan diri. Aku akan membakar jiwaku. Namun, barisan belakang terus terdesak. Kailetra terkena tusukan panah di sisi perutnya. Darah ungu menetes dengan deras. Aku tidak akan tumbang di sini. Lanjutkan, serang! Kailetra meluncurkan gelombang energi yang membuat 30 musuh terlempar ke udara. Tulang-tulang mereka remuk sebelum menyentuh tanah. Pasukan Tori mulai terpecah. Mereka hanya berjumlah tidak lebih dari 2.000, dan kini harus menghadapi kekuatan 10.000 musuh dari dua sisi. Namun, Tori masih berdiri tanpa bergerak. Panah lewat dari sisi wajahnya. Debu sihir meledak di belakangnya. Darah rekan berceceran di sekitar kakinya. Tapi wajahnya tidak berubah, tidak gentar, dan sama sekali tidak ada rasa takut. Apa dia gila? Kenapa dia tidak melawan? Ucap salah satu pimpinan pasukan pengkhianat. Dan di atas menara, Fargan tertawa semakin keras. Lihatlah, dia sama sekali tidak bergerak. Dia sudah pasrah. Troy sang dewa iblis hanyalah patung. Namun, waktu membeku. Udara tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Asap medan perang berhenti. Bahkan, nyala api tidak lagi bergerak. Semua makhluk menyadari ada sesuatu yang aneh. Tori mengangkat tangannya perlahan. Semuanya sudah cukup. Suaranya pelan, tapi terdengar ke seluruh penjuru medan. Matanya berubah, bercahaya emas, lalu berubah menjadi merah darah. Suara desir angin berubah menjadi raungan naga. Jika kalian pikir ini adalah akhir, dan jika kalian pikir aku hanyalah sendiri, maka kalian salah besar. Langit mulai retak. Retakan petir menjalar di ujung cakrawala, membentuk lingkaran cahaya. Sudah cukup aku bersabar. Kini giliran kalian untuk menyaksikan. Tori menggenggam udara. Di tangannya muncul senjata legendaris pedang Dewa Iblis. Bangkitlah! Langit langsung bergetar. Waktu kembali berjalan, tapi dalam bentuk kematian yang lebih cepat. Sesuatu segera terjadi, tapi belum sekarang. Untuk sesaat, hanya ketakutan yang mengisi dada mereka. Ketakutan akan kejutan yang akan segera datang.
dan itu akan mengubah segalanya. Tanah bergemuruh seperti perut dunia yang sedang marah. Debu sihir membumbung ke langit. Awan hitam berputar seperti pusaran neraka yang turun ke dunia. Wajah-wajah pasukan Tori sudah tercapik oleh perang, tapi yang lebih mematikan kini menjalar perlahan. Langit retak seperti cermin kegelapan yang dihantam kekuatan dari dimensi lain. Dari celah retakan itu keluar bayangan. Satu suara itu menggetarkan seluruh area. Suara sihir bayangan, suara Rastal. Bayangannya mengalir seperti tinta hitam di langit, menyelimuti medan pertempuran. Semua suara tiba-tiba menghilang. Bahkan Vargan yang sejak tadi tertawa di menara, kini mendadak terdiam. Matanya menyipit tajam, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Zaldur menegang, Kailetra menahan nafas. Dari bayangan itu, muncul sosok pria berjubah kelam, tanpa suara. Ia menyatu dengan kegelapan. Rastal, dia masih hidup. Bisik Kailetra, suaranya nyaris tidak terdengar antara syok dan tidak percaya. Oh, dia benar-benar datang. Aku tidak menyangka ini. Rastal tidak perlu berkata apapun. Tubuhnya tiba-tiba lenyap dalam bayangan dan muncul di tengah kerumunan para pengkhianat. Leher mereka sobek, tubuh tercapik, tanpa suara, tanpa perlawanan. Satu persatu pengkhianat runtuh, mati seperti bayangan yang hilang di telan senja. Langit kembali berguncang, sosok mengerikan terbang menembus awan. Drakulong, sang naga jatuh. Tubuhnya hitam seperti obsidian, matanya menyala merah darah, dan dari sayapnya turun abu kematian. Ia menukik dengan raungan yang membelah langit. Satu sayapnya menampar segerombolan ksatria sihir. Tubuh-tubuh mereka remuk tanpa sempat menjerit. Pasukan Vargan mulai kacau. Garis formasi porak-poranda. Beberapa kuda api lari tanpa tentu arah, dan para penunggangnya menjerit dengan histeris. Dari daratan retakan lain muncullah dia, Ratu Lilith, dengan gaun merah darah, mata tajam bagaikan belati, dan mahkota tulang yang bersinar dalam aura kutukan. Langkahnya tidak menyentuh tanah. Ia berjalan di atas lapisan udara yang redup, dan setiap langkahnya membuat para iblis membelot bertekuk lutut. Ampunilah kami, Ratu Lilith. Kami tidak tahu Anda masih berpihak pada dia. Dalam satu gerakan tangan, tubuh-tubuh mereka menguap menjadi darah. Aku tidak akan pernah mengampuni mereka yang meninggalkan kepercayaan suamiku. Lalu, belum selesai pasukan Vargan menyusun barisan ulang. Langit pecah dengan dua jalur api merah. Bloody dan Red Baron, dua pembantai langit. Keduanya turun dari langit seperti tombak pembantai, dengan sihir darah yang melingkar gila di sekitar tubuh mereka. Tombak besar Bloody menyapu udara dan membelah menara kecil pasukan musuh menjadi dua, sedangkan Red Baron menciptakan paku-paku darah di udara dan menghujani mereka seperti badai kematian. Bukakan jalan, langsung saja kita ke jantung musuh. Hahaha. Darah meledak, daging hancur, jeritan tanpa akhir memenuhi area. Dan pada akhirnya, pasukan utama telah muncul, satu persatu, dari celah bayangan, dari retakan tanah, dari pintu langit. Ribuan prajurit berpakaian zirah hitam, merah dan perak, datang dengan formasi yang teratur. Mereka adalah pasukan pilihan yang hanya bergerak jika Troy memanggil secara langsung. Mereka datang dengan irama genderang perang yang mengguncang dada. Tiga sosok paling menonjol memimpin barisan depan. Monaye, iblis cerdas dengan kemampuan uniknya. Aoji, ahli sihir yang mampu menciptakan berbagai sihir kegelapan yang menghancurkan apapun lawannya. Zara, pemanah iblis, panahnya membelah waktu, membunuh dari jarak 5 kali medan. Di belakang mereka, pasukan bersinar seperti lautan api dan bayangan.
Gerakan mereka presisi, bertenaga, dan membangkitkan harapan. Hei, lihat! Itu sekutu kita! Teriak salah satu prajurit pendukung Tori di barisan tengah. Zaldur tidak bisa berkata apa-apa. Matanya membelalak melihat gelombang bala bantuan menghantam musuh dari belakang, membalikan keadaan. Kailetra menangis untuk pertama kalinya. Kita tidaklah sendirian. Mereka, kenapa mereka ada di sini? Fargan di atas menara menggeram. Tori melangkah maju, mengangkat pedang Dewa Iblisnya. Balikan keadaan ini, musnahkan mereka semua. Maju! Pasukan sekutu menghantam sisi musuh seperti tsunami. Prajurit Fargan terhempas. Para pengkhianat lari berantakan. Suara sihir, jeritan, dan nyanyian perang kembali memenuhi medan dengan nada yang berbeda. Dan kali ini, harapan telah muncul. Tori berdiri di puncak formasi, dikelilingi cahaya dari sekutu-sekutunya yang datang dari kegelapan. Sekarang, keseimbangan mulai berubah. Gelombang energi pasukan Rastal menghantam formasi pertama Fargan seperti badai hitam dari alam kutukan. Gelombang sihir gelap itu tidak hanya menghancurkan barisan musuh, ia menghapus eksistensi dari permukaan tanah. Tulang-tulang membusuk dalam sekejap dan baju zirah mencair seperti lilin di bawah matahari kutukan. Pasukan Tori kini berdiri seperti tembok yang tidak tergoyahkan. Derap langkah mereka menciptakan gema yang menggetarkan tanah. Langit di atas kota Velbran yang tadinya penuh oleh aura iblis sihir perlahan berubah kelam pekat seperti tinta neraka. Tapi bukan ketakutan yang muncul, melainkan rasa kagum dan takut dari pihak musuh. Fargan berdiri di balkon istananya, matanya membelalak, urat-urat di pelipisnya mulai menonjol, menunjukkan gejolak dalam dirinya. Ini mustahil. Bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan itu bisa disatukan oleh satu orang? Gumamnya, suaranya pelan tapi penuh tekanan. Ia menoleh ke belakang, melihat ke arah peta besar medan perang yang terbentang di ruang tahtanya. Bintik-bintik merah yang menandakan pasukannya perlahan menghilang satu persatu. Di bawah sana, Tori berdiri diam. Darah mengalir di sekelilingnya, tanah retak oleh pertarungan. Sisa-sisa sihir meledak di udara, tapi ia tidak bergeming. Ia hanya menatap ke atas, menatap langsung ke arah istana. Suara Tori terdengar pelan, tapi menggema seperti suara dewa yang turun ke dunia. Sekarang, giliran kalian yang bertahan. Aku akan datang untuk menghabisi kalian. Ucapannya seperti kutukan yang tertulis dalam udara. Pasukan Tori yang selama ini bertahan dan mundur, berbalik maju. Serangan mendadak, terkoordinasi, dan penuh dendam. Zaldur dan Kailetra ini bergerak sebagai dua pendobrak utama. Mata mereka menyala merah, dipenuhi sihir api kegelapan dan petir ungu yang membelah udara. Tidak ada belas kasihan, mereka memimpin barisan pembersih terhadap sisa pembelut dan prajurit Fargan yang tersisa. Tamatlah kalian! Teriak Kailetra sambil melompat ke tengah barisan ksatria iblis dan meledakkan tubuh mereka dengan tangan terbuka. Tubuh-tubuh terbakar menjadi abu. Sihir api miliknya kini berwarna ungu gelap, hasil fusi antara sihir gelap Troy dan kekuatannya sendiri. Sementara Zaldur memutar tongkatnya yang kini berubah menjadi senjata sihir penghisap jiwa. Setiap kali ia mengayunkan senjatanya, tubuh musuh yang terkena mengkerut dalam sekejap. Jiwa mereka diserap dan memperkuat kekuatannya sendiri. Dan sementara itu, pasukan Rastal melesat dari satu titik ke titik lain seperti bayangan yang tidak kasat mata. Mereka menghantam sisi formasi musuh dari segala arah, menyusup dan membunuh tanpa suara. Suara ledakan, suara jeritan, dan kematian menggema di seluruh area. Di sisi barat kota, Bloody dan Red Baron menyerbu dengan brutal.
Maju terus, jangan beri mereka ruang bernafas. Ini benar-benar asik. Teriak Red Baron sambil melemparkan puluhan pisau darah ke langit, lalu menghantamkan kampak iblisnya. Pisau-pisau itu meledak di udara, menjadi hujan darah tajam yang menghantam punggung barisan iblis penjaga menara. Tampaknya menghancurkan pertahanan musuh. Kota ini akan runtuh hari ini juga, Sambung Bloody. Tombaknya yang berlumuran darah menggila saat menebas dari kiri dan kanan. Kota Felgrand yang pernah menjadi simbol kekuasaan dan dominasi iblis, kini seperti neraka yang menelan dirinya sendiri. Bangunan runtuh, tiang-tiang sihir menyala liar. Angin penuh dengan abu dan sihir liar yang saling beradu. Ledakan tidak pernah berhenti. Udara panas, penuh ozon dan darah. Aroma sihir tua bercampur dengan bau daging gosong. Dan di tengah kekacauan itu, Tori mulai berjalan. Langkahnya berat, tapi penuh kekuatan. Satu-satunya suara yang terdengar dari dirinya hanyalah gema sepatu yang menghantam tanah yang retak. Aura di sekelilingnya tidak lagi hanya petir. Sekarang, ia diselimuti kabut merah gelap. Sihir iblis yang bersatu dengan kekuatan pusaka Dewa Iblis. Reruntuhan kota Felgrand, api membakar langit, dan para pasukan dari kegelapan bergerak di belakangnya, mengikutinya seperti bayangan dari akhir zaman. Vargan, aku datang. Satu persatu kalian akan kulibas, dan sekarang giliranmu. Lalu di atas menara utama istana, Vargan berdiri sendiri, wajahnya pucat, matanya menatap ke depan tanpa fokus. Takdir ini bukanlah milik kalian. Fisiknya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Sihir mulai berkumpul di sekeliling tubuhnya. Pilar-pilar energi gelap menyelimuti tubuhnya, mencoba menyatu dengan kekuatan pelindung istana. Aku sudah menunggu lama untuk saat ini. Namun suaranya tidak lagi meyakinkan. Dari belakang, suara-suara mulai masuk ke telinganya. Bisikan roh-roh pengikut yang telah mati. Mereka menangis, merintih, menyeret dirinya ke dalam lubang kehancuran yang tidak bisa ia elakkan. Dan di luar sana, Tori tidak berhenti melangkah, langkah demi langkah, menuju tahta iblis terakhir, menuju pertempuran akhir, menuju Vargan. Tapi belum sekarang, pertempuran utama baru akan dimulai. Langit iblis memerah, seolah terbakar oleh amarah darah yang tumpah ruah. Awan pekat berputar seperti pusaran neraka, menyelimuti cakrawala dengan kegelapan yang tidak berujung. Di bawah langit itu, tanah bergetar, retak seperti kulit dewa tua yang lelah menahan kutukan. Dan dari celahnya menyembur lava hitam yang menari-nari seperti ular api yang haus darah. Ledakan maha dahsyat mengguncang lembah. Ratusan iblis terlempar, tubuh mereka meledak dalam semburan sihir senjata kutukan. Rastal melompat dari tebing. Tubuhnya diselimuti armor duri merah menyala. Ia membelah dua tubuh musuh sambil berteriak puas. Untuk yang mulia, Dewa Iblis kita. Di sisi barat, Kailetra mengayunkan cambuk berduri yang menyala biru. Setiap cambukannya menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Zaldur memanggil para roh iblis, berdiri di atas batu besar dengan tongkat panjang yang menyala merah darah. Ia memanggil pasukan roh dari medan kematian, menenggelamkan pasukan musuh dalam kabut jiwa dan jeritan kutukan. Aku melihat semuanya, gumam Tori dari singgasananya di atas bukit. Singgasana itu megah, dihiasi emas yang bersinar redup dan dihiasi ukiran naga di sandarannya. Terletak di atas bukit batu obsidian, ia seperti dewa perang yang menatap permainan caturnya dengan angkuh. Di sebelah kanannya, Lilith duduk dengan anggun, matanya dingin namun memancarkan wibawa yang luar biasa. Gaunnya terbuat dari jaring bayangan yang hidup, dan di kepalanya terpasang mahkota iblis yang memijar merah seperti bara. Lalu, di sisi kiri, Zara duduk dengan postur yang lebih kaku. Walaupun ia juga adalah istri Troy, sang penguasa, hatinya tetap gelisah.
Tangannya menggenggam ujung roknya dengan gugup, dan matanya kadang mencuri pandang ke arah Lilith. Ia merasa kecil. Ia hanyalah seorang putri dari langit bawah, dari kota kecil yang bahkan tidak dikenal oleh banyak penguasa langit lain. Sementara di sisi lainnya duduk Lilith, ratu dari langit keenam, wanita yang memiliki ribuan pasukan, kerajaan, dan pengaruh mendalam di kalangan iblis tertinggi. Zara menarik nafas pelan lalu berbisik kepada Tori. Suamiku, apakah haruskah aku duduk lebih jauh? Kenapa harus kau lakukan itu, Zara? Kau adalah istriku. Di sini, ini adalah tempatmu. Senyumnya membuat Zara terdiam. Tapi bahkan saat Tori menenangkannya, hatinya tetap diselimuti rasa sungkan. Ia merasa seperti bayangan di samping dewa dan ratu. Lilith tiba-tiba menoleh dan menatap Zara dengan dalam. Kau tidak perlu merasa rendah. Di sisi Troy, tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah. Yang ada hanya mereka yang setia. Nada suaranya tenang tapi tegas. Dalam kalimat itu, Lilith memberi pengakuan bukan sebagai rival, tapi sebagai saudari. Zara menunduk dalam-dalam, menahan rasa haru yang aneh menyelinap di dadanya. Di bawah bukit, suara dentuman tidak ada hentinya. Pasukan Vargan mencoba menyerang balik. Ribuan iblis bersayap hitam menyerbu dari celah lembah, dipimpin oleh salah satu jenderal terbaik Vargan. Tapi Bloody sudah menunggu. Rambut peraknya menyala seperti kobaran suar putih, dan dengan satu ayunan tombaknya, jenderal tersebut terbelah dua bersama puluhan pasukannya. Namun, darah terus mengalir. Tubuh para iblis dari kedua pihak berserakan. Sebagian membeku karena sihir es kuno, sebagian membara dan berubah menjadi abu, dan sebagian lagi tetap hidup, namun kehilangan anggota tubuh mereka, merangkak dalam penderitaan. Dan sementara itu, di benteng utama Vargan, dalam ruang strategis yang dilingkupi kabut ungu, para petinggi sedang duduk melingkar. Di tengah ruangan terdapat bola sihir pengamat perang yang memantulkan gambaran medan tempur dan gambaran Tori di atas singgasananya. Ini tidak bisa dilanjutkan. Kita kehilangan lebih banyak dari yang bisa kita pulihkan. Bahkan, anak-anak iblis dari langit menolak dikirim ke garis depan. Ini bukan perang. Ini namanya pembantaian. Vargan tidak akan pernah mau menyerah. Tapi, jika kita ingin menyelamatkan sisa bangsa ini, kita harus bertindak. Mereka saling pandang, dan dalam diam mereka tahu tidak ada yang akan menang dalam perang total tersebut. Duel. Apa maksudmu? Duel kehormatan. Troy dan Vargan. Salah satu hidup dan mati. Yang kalah tunduk selamanya. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu satu demi satu kepala mulai mengangguk. Itu satu-satunya cara. Tapi apakah Troy akan menyetujuinya? Biar aku sendiri yang akan menyampaikannya. Kembali ke atas bukit, Tori berdiri perlahan. Ia menatap jauh ke medan perang yang membentang hingga cakrawala. Matanya menyipit saat melihat tubuh-tubuh para iblis berserakan. Api, asap, darah, dan jeritan. Berapa lama lagi kau akan melihat seperti ini, suamiku? Tori tidak menjawab. Ia hanya menatap langit. Di kejauhan, sayap besar Drakulong memekik di udara, menghembuskan napas api biru ke arah pasukan Vargan. Semua ini hanyalah pembantaian dan menghapus satu sama lain. Mungkin benar apa yang kau katakan, Zara. Tapi bukan hanya itu. Ini untuk menyapu bersih pengkhianatan, kekacauan, semua yang mencempari Sigasana yang pernah kugenggam. Jika itu yang kau inginkan, maka biarkan Tera ini menjadi sungai penebus dosa, suamiku. Ya, itu benar, Lilith. Kita akan melihat bagaimana Vargan putus asa. Suara ledakan besar kembali mengguncang. Namun, di sela-sela ledakan itu, satu sosok menyeruak dari awan debu.
Sosok itu melangkah maju di medan perang yang sunyi sesaat. Pasukan dari dua sisi menghentikan serangan mereka. Semua mata tertuju pada sosok iblis bertato api itu yang berani mendekati bukit Singgasana. Ia menyerahkan diri. Pasukan Tori menegangkan senjata, tapi Tori mengangkat tangannya. Biarkan dia lewat. Tanda perubahan. Mungkin suamiku. Sosok itu mendekat, lalu berlutut di hadapan sang dewa iblis. Nafasnya berat dan matanya penuh beban. Namaku Jator. Aku datang bukan untuk meminta ampun, tapi untuk menawarkan akhir dari semua ini. Kau diutus oleh siapa? Kami semua, para petinggi Fargan, kami hanya ingin menghentikan ini sebelum semua yang kita bangun menjadi abu. Kami usulkan duel. Anda melawan Fargan. 1 lawan 1. Tidak ada campur tangan. Hidup dan mati. Kehormatan tertinggi. Hening sesaat. Zara memandang Tori dengan mata membelalak. Lilith menyipitkan pandangannya. Tori tidak berkata apa-apa. Namun dari balik tatapan kosongnya, bara mulai menyala. Bicaralah, kehormatan apa yang ingin kau tawarkan sebelum aku capik-capik tubuhmu? Jator langsung berlutut, mengepalkan tangan kanannya di dada. Atas nama sumpah darah klan Perunding, aku datang sebagai pembawa kehendak para petinggi Fargan. Pertarungan ini telah memakan terlalu banyak nyawa. Alam iblis kini berada di ambang kehancuran total. Kami pihak loyalis Fargan mengusulkan jalan terakhir, duel kehormatan. Duel kehormatan. Kau tahu, itu hanya boleh digunakan untuk memperebutkan seluruh tatanan iblis langit. Itu benar, Nyonya Lilith, dan kami tahu itulah yang kami pertaruhkan. Tidak hanya lembah, tidak hanya istana utama, tapi semua langit iblis, dari langit terbawah hingga langit ketujuh. Tori menatap Jator dalam diam. Aura hitam mulai merambat dari tubuhnya. Ruangan mulai bergetar. Api biru menyala di antara lantai obsidian, mengikuti ritme detak jantung sang penguasa. Baiklah, duel itu aku akan layani, tapi pastikan seluruh alam iblis menyaksikannya. Lilith menatap Tori sejenak, lalu tersenyum tipis penuh bangga. Zara, meskipun gugup, tidak bisa menahan rasa kagum dalam dadanya, seolah ia menyaksikan dewa kegelapan itu lahir di hadapannya. Lalu beberapa hari berlalu dan peperangan kembali mendekati puncaknya. Namun pagi itu sesuatu yang tidak biasa terjadi. Langit yang sebelumnya kelam pecah oleh aura hitam keemasan yang menyapu seluruh medan perang. Para iblis terdiam. Angin membisu. Suara raungan berhenti. Tori turun ke tengah medan perang tanpa pasukan, tanpa pengawal. Hanya tubuhnya yang dipenuhi energi iblis dan senjata pusaka berkilauan di punggungnya. Setiap langkahnya membuat tanah pecah dan api hitam menyembur dari bekas kakinya menginjak. Ia berhenti di tengah perbatasan dua pasukan. Pasukan kegelapan di belakangnya dan pasukan loyalis Fargan di seberang lembah. Dengan satu gerakan pelan, ia mengangkat pedang dewa iblis miliknya ke langit. Fargan, hadapilah aku 1 lawan 1. Di sini, dalam iblis langit ini, hidup dan mati, kita akan menentukan tahta alam ini. Langit bergetar, guntur tidak bersumber menggelegar. Ribuan iblis dari dua kubu membeku, menatap satu titik. Aku Troy, sang dewa iblis menentangmu Fargan. Penguasa tua yang telah lupa diri, datanglah. Tunjukkan bahwa kau masih layak dipanggil raja. Raungan massa menyambut. Gemuruh seperti dunia pecah. Iblis dari berbagai kasta berteriak mengeluh-elukan duel tersebut. Mereka tahu, duel seperti itu bukan hanya pertarungan dua jiwa. Itu adalah keputusan takdir. Namun, dari benteng Fargan tidak ada jawaban. Tori tersenyum kecil, menurunkan pedangnya perlahan. Aku menunggumu, tapi ingat, semakin kau diam, semakin semua pasukanmu kehilangan kehormatan. Dengan langkah tenang, Tori kembali ke sisi pasukannya.
Perang ditunda. Seluruh lembah berubah menjadi medan penantian, menunggu jawaban dari satu makhluk, Vargan. Troy! Apa kau pikir semua ini demi kehormatan? Vargan tiba-tiba muncul. Ketahuilah Troy, kau tidak pantas untuk mendapatkan kehormatan itu. Ini hanya tentang dendam dan kekuasaan. Kau ingin mencuri tahtaku dan mengadu domba masa depanku. Aku seharusnya yang menjadi penguasa sejati, bukanlah kau. Aku tidak butuh kehormatan. Aku butuh dunia iblis ini kembali pada pemilik sejatinya. Dan itu bukanlah kau, Vargan, tapi mereka yang menjaga, bukan memanfaatkan isinya. Cukup! Vargan langsung menerjang. Pedangnya menghantam tanah tempat Tori berdiri. Tanah pecah seperti kaca dihantam palu. Tori melompat ke udara. Pedangnya berputar, menciptakan pusaran energi gelap yang menelan suara. Mereka saling menghantam. Benturan demi benturan terjadi. Tubuh mereka tidak bergerak normal. Setiap tebasan membawa energi dimensi. Setiap serangan membelah langit. Setiap teriakan mengguncang nyawa roh di sekitar. Lihatlah dirimu sekarang, Troy. Bahkan matamu lebih menjijikan dari yang dulu. Aku tidak datang untuk itu. Aku datang untuk menyelesaikan semuanya yang belum selesai. Pedang Tori mengenai bahu kiri Vargan, menembus armor dan memercikkan darah hitam ke udara. Tapi Vargan membalas dengan cepat. Pukulan telanjang tangannya menghantam dada Tori. Tori terhempas puluhan meter, menghancurkan tebing batu dan menghentikan lava yang mengalir. Vargan mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan melemparkannya seperti tombak. Tori menghindari dengan tipis dan pedang itu menancap ke tanah, menyebabkan ledakan besar yang memecah daratan menjadi dua. Kedua pasukan masih terdiam, menyaksikan duel para dewa iblis. Dia tidak menahan diri. Troy benar-benar menunjukkan dirinya pada hari ini. Gumam melilit yang berada di belakang. Tori menghilang dari tempatnya dan muncul tempat di depan Vargan dalam sekejap. Tangannya menyala merah dan dalam satu gerakan ia menebas Vargan secara horizontal. Vargan bertahan, namun terpental dan meluncur jauh menembus pilar batu. Darah mengalir dari pelipisnya. Ia memuntahkan darah hitam dan menatap Tori dengan beringas. Aku akan menyulap tubuhmu menjadi patung di gerbang istanaku, Troy! Kau sudah terlalu lama hidup dalam mimpi buruk, Vargan. Sekarang saatnya kau bangun. Tori mulai melangkah. Pelan, tapi dengan tiap langkah, udara menjadi semakin berat. Aura iblisnya memadat, membuat tanah bergetar dengan hebat. Tori menghantam tanah, menciptakan retakan seperti jaring laba-laba sejauh mata memandang. Lava tersembur ke langit. Vargan berseru, mencoba menahan badai energi, tapi serangan Tori mulai membuat tubuhnya gemetar. Kau bukanlah dewa iblis, Troy. Kau hanyalah pengkhianat. Kau pengkhianat bangsa iblis. Kau hanyalah pecundang. Aku adalah hukum akhir dari pengkhianatan. Akulah sang dewa iblis yang tidak tergoyahkan. Kaulah yang pecundang, Vargan. Duel berubah menjadi malapetaka. Langit benar-benar robek. Bintang-bintang bergetar. Darah mengalir dari celah-celah daratan. Tapi tidak ada yang bisa mengalihkan mata dari panggung utama. Vargan berdiri dengan nafas berat. Tubuhnya mulai goyah. Tori masih tidak menunjukkan kelelahan, hanya menatapnya dengan aura tenang dan dingin seperti maut yang menguji giliran. Bangkitlah, Vargan. Di mana kehormatanmu yang katanya pernah mengalahkanku? Sekarang tunjukkan padaku. Dunia iblis mulai menahan nafas, menunggu putaran terakhir yang akan menentukan segalanya. Langit merah pekat bergejolak seperti lautan neraka yang murka. Petir-petir hitam menyambar tanpa henti di atas medan lava hitam yang telah porak-poranda. Suara jeritan roh iblis yang tersisa bergema lirih, seolah menyanyikan lagu kematian untuk sang raja yang akan segera jatuh.
Tubuh Vargan bersimbah darah, terengah, berdiri limbung. Pedang raksasanya terhujam di tanah, hanya tinggal menompang tubuhnya yang nyaris rubuh. Armor bajanya remuk, helmnya telah hancur. Matanya yang dulu menyala api, kini redup penuh amarah dan ketakutan. Di hadapannya berdiri tegak sosok yang tidak tergoyahkan. Troy, sang dewa iblis, dengan mantel hitam panjang yang berkibar. Pedang di tangannya memancarkan aura kekuasaan mutlak. Pedang dewa iblis meraung, seolah meminta darah terakhir dari pengkhianat yang dulu mengkhianatinya. Angin panas menyapu medan pertempuran, membawa serta debu api dan abu kehancuran. Batu-batu membara runtuh dari pilar-pilar istana Vargan yang sudah tidak berbentuk. Di kejauhan, pasukan iblis dari kedua kubu hanya bisa menyaksikan, hening, gemetar, dan tidak berani berkedip. Tori melangkah maju perlahan, tapak kakinya menciptakan suara khas. Di atas tanah keras berapi, setiap langkahnya seperti ketukan genderang kematian. Vargan mengangkat wajahnya, darah menetes dari dagunya. Kau tidak seharusnya kembali, Troy. Suaranya begitu lirih, retak, nyaris tidak terdengar, tapi dunia mendengarnya. Tori mendekat dan membalas dengan suara yang tenang, namun tajam seperti pisau. Tapi aku telah kembali, dan inilah akhirnya. Siapalah yang pecundang sebenarnya? Tori mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan waktu seakan berhenti. Pedang itu bersinar hitam kemerahan. Langit terbelah oleh kegelapan pekat, disertai suara yang menggelegar. Ini bukanlah akhir, Troy. Kau akan merasakan siksaan yang menyakitkan. Tubuh Vargan terpental ke belakang, terhuyung, kemudian hancur berkeping-keping. Pecah menjadi ribuan serpihan api hitam, terhisap ke dalam tanah neraka. Suara ledakan terakhir mengguncang seluruh alam iblis langit. Keheningan, lalu sorakan pertama terdengar dari arah pasukan selatan. Troy! 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 Ayo! Troy! 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 Lalu, di sisi timur dan barat, dari utara, ribuan iblis mulai berseru. Besar, kecil, tua dan muda, bersatu dalam nyanyian baru, mengguncang seluruh alam. Sang dewa iblis menang! Troy! Yang mulia Troy! Troy sang dewa iblis! Bahkan langit neraka bergemuruh, seakan menyambut kebangkitan pemilik sejatinya. Tahta telah kembali direbut. Beberapa hari telah berlalu. Di pusat alam iblis langit, kini berdiri sebuah istana baru. Tahta hitam mengkilap, menjulang tinggi, diapit dua naga batu yang menyemburkan asap merah darah dari mulutnya. Pilar-pilar obsidian berhiaskan tengkorak, dan sayap iblis menopang bangunan megah itu. Di tengah aula besar, naiklah sebuah singgasana raksasa dari batu iblis yang bernafas, dikelilingi nyawa api ungu dan dihiasi kepala naga emas menyeringai. Di atas tahta itu, duduklah Tori. Jubah hitam legam menyelimuti tubuhnya, matanya menyala seperti dua bintang neraka, dan di tangannya pedang dewa iblis bersandar, namun tetap haus darah. Dan di samping kirinya berdiri dua sosok anggun namun mematikan. Ratu Lilith, sang wanita iblis berambut api, menggunakan mahkota iblis. Zara, matanya biru dingin seperti es neraka, senyum misterius menghiasi wajahnya. Di belakang mereka berdiri 6 iblis pilihan, Bloody, Red Baron, Monaye, dan Auji. Dua lainnya, Rastal dan Draculong. Mereka semuanya menunduk, berlutut dalam satu suara. Hormat kami untuk dewa iblis, penguasa alam iblis langit. Tori menatap mereka dalam diam. Matanya tidak menunjukkan kebanggaan, hanya ketegasan dan rencana yang belum selesai. Ia berdiri perlahan, langkahnya menggetarkan aula.
Kalian semua telah menyaksikan pengkhianatan telah dibayar dengan lunas. Namun kini, ini bukanlah akhir. Tujuanku adalah pergi ke alam iblis Asura. Alam Asura, alam iblis tingkat tinggi. Aku khawatir tentang ini, tapi kami akan selalu mendukungmu. Ucap Lilith dan Zara bergantian. Tori hanya mengangguk pelan. Ia hanya menatap cakrawala dari balik jendela, tempat langit merah dan laut lava menyatu di kejauhan. Di sanalah akar dari semua kekacauan ini, dan di sanalah para dewa palsu bersiap untuk memutar ulang takdir. Ruangan mulai hening. Semua menyadari misi belum usai. Itu hanyalah awal dari sebuah tragedi yang akan tidak pernah berakhir. Lalu, dengan satu gerakan, Tori mengangkat tangan kirinya. Langit di atas istana bergetar. Cahaya merah melingkar, membentuk simbol kuno iblis. Angin memekik, waktu terasa runtuh, dan di antara gemuruh petir dan bisikan kegelapan, sang dewa iblis Troy kini benar-benar kembali, bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai penguasa mutlak alam kegelapan. Namun, di sisi lain, Tori harus menuntaskan misinya. Ia harus pergi ke alam iblis Asura untuk mencari pusaka dewa, Palu Gegana milik Togok. Akan tetapi, kali ini keputusan Tori untuk pergi ke alam iblis Asura mungkin akan menjadi penyesalan seumur hidupnya.